Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Imam Al-Haddad wa Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. War-riba min akli amwalin nasi bil batil wa jihadu akli amwalin nasi bil batil kasiratun wa kanhallahu an jami'i dzalika bi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. War-riba bermula riba min akli amwalin nasi bil batil, daripada memakan harta manusia dengan kebatilan. Bukan hak, makan harta orang dengan batil, dengan tidak benar, baik caranya atau muamalahnya. Wajihatu akli amwalin nasi bil batil katsiratun, cara memakan harta manusia dengan kebatilan itu banyak. Waqad nahallahu an jami'i dzalika biqauli ta'ala, sungguh melarang oleh Allah daripada semua cara itu dengan memakan harta manusia dengan kebatilan, biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, antara kalian, bil batili, dengan kebatilan. Pamin jihati akli amwalin nasi bil batil, diantaranya min itu litabe, sebagian memakan harta manusia dengan kebatilan itu jami'u ma ya'khuduhus salatin al-zulmat, ya'khudu salatinu al-zulmatu wa'wanuhum min amwalil muslimina min jabayati wal maqdus walau syuri ghairi dalika. Sesuatu ya khudu salatin, mengambil akan dia oleh pemerintah, adul mata akan kedaliman, wa awanuhum, dan penolong-penolong mereka, penolong-penolong daripada pemerintah yang mengambil harta orang muslimin, amwal muslimin, daripada harta-harta orang muslim. Caranya apakah itu? Ini kealasan untuk mendapatkan yang tadinya tidak ada, dijadikan ada aturan-aturan sama itu. Min jabayat wal mukus wal ansyur bagaimana dalika minal jabayat, segala jabayat yang dikumpulkan, wal mukus itu memotong, apa ya tadi, aturan yang segala pajak apa segala itu, tarikan kumpul, wal ansyur sepersepuluh anak bagaimana dalika, dan selain demikian itu semua itu jabayat, wal mukus, wal ansyur, yang mengambil harta bagaimana dalika, selain demikian itu. Wadzalika muharamun syadidut tahrim, yang demikian itu diharamkan, sangat haram. Bikin cukai, ambil ini, aturan itu, pajak ini, pajak itu, ambil. Kalau sudah haram masuk dimakan, ya. Kululah min nabata min sutin fannaru lebih. Jadi darah daging yang dikasih makan keluarga, ya haram. Fannaru Allah, dimakan neraka lebih utama. Wal ma'khudhu minal haram yasuht, al ma'khudhu yang bermula, yang diambil, minal harami, daripada yang as-suhtu, ya haram, alladhi la syubhatalah, la syubhata fi, yang tidak ada syubhat padanya. Kalau syubhat itu kan sesuatu bisa haram, bisa tidak jelas, ya. Al-halal bainun wal haramu bainun, yang haram itu jelas, halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya ada perkara yang syubhat. Nah, syubhat itu tidak diketahui apakah haram atau halal. Adapun yang tadi yang syubhat haram, syubhat alladzi la syubhata fi, yang tidak ada syubhat padanya, haram. Wal mukasu wal usyaru min muta'arridina li suhtillahi ta'ala wa maqtihi,
wal mukas wal usyaru yang mukus dan usyur minat muta'aridin daripada orang yang menantang lisuktillah bagi kemurkaan Allah wa maktihi dan kemurkaannya, cukai pajak. Waqad warada fi dhammihim, sungguh datang pada mencela mereka itu syiddati iqabillahi lahum, dan bersengatan siksa Allah bagi mereka itu. Al-akhbarul katsiratu, yang hadis-hadis yang banyak. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata sahibul muqsi, tidak masuk surga sahibul muqsi. Muqsi tadi. Qala Yazid bin Harun rahimahullah, berkata Yazid bin Harun rahimahullahu taala, kita lihat, yakni al-usyaru, itu usyar. Qala alaihi salatu wa inna sahibul muksi finnar, oh sahibul mukus ini finnar, cukai, ambil pajak gitu dalam neraka. Man akal amwali nasabil badil, di antara yang makan harta manusia dengan kebatilan, ma yuqadu dzulman, sesuatu mengambil dengan kedzalim, bil ghasab, merampas. Wa nahab, nahab nih kalau ghasab itu terang-terangan, nahab itu tidak terang-terangan, itu bedanya. Oh sedekah, mencuri. Oh khianat, ini khianat. Fil amanati, pada amanah, dititipi orang ini dipakai, diambil, itu khianat namanya. Termasuk riba, masuk riba. Wa ma yaqta'uhu al-insanu min amwalihim bil imanil fajirah wa syahadatu zur, dan sesuatu yaqta'uhu, memutuskan akan dia insan, manusia, oleh manusia, min amwalihim, daripada harta mereka, bil iman, bil aimani, dengan sumpah, al fajirati, dengan bil aimani al fajirati, dengan sumpah palsu, supaya dapat, berani bersumpah untuk mengambil harta. Ini punyaku, sumpah demi Allah ini, dikasih, padahal sumpahnya palsu. Syahadatu zur, dan saksi palsu. Ya aku nih saksinya ini punya ini, padahal bukan, ngambil harta orang. Allah alaihi salatu wasallam bersabda alaihi salatu wasallam, man zalama kida sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina. Kata Rasulullah, barang siapa mengzalim kida sibri, sekedar satu kilan, min ardi, daripada tanah, menggeser patok batas tanah aja satu kilan, tuwiqahu, dikalungkan akan dia, min sab'i aradin, daripada 7 lapis bumi. Satu kilan sampai ke bawah 7 lapis bumi, nanti dikalungkan di leher. Satu kilannya tidak ada hasilnya, cuma satu kilan menggeser patok begitu, tapi siksanya berat. Ya. Allah alaihi salatu wasallam, ittaqu zulma fa inna zulma dzulmatun yaumal qiyamah, takuti oleh kalian akan bersifat zalim. Berbuat zalim itu takuti, sekalipun sedikit. Bainadzul madulmatun yaumakin, bahwasanya satu saja kita berbuat kezaliman di dunia, nanti kezaliman duluma banyak, jamak mana salim, banyak kezaliman yaumal qiyamah, hari kiamat nantinya, disiksa itu membalikan harta yang kita ambil sedikit saja, itu pun tidak ada menikmati. Tanah kita geser batasannya satu kilan, menikmatilah, tidak ada menikmati, sama aja, geser kada geser tetap begitu juga. Ya, dijual mahal, tidak juga, sekilan ada orang ambil sekilan. Ya, siksanya di akhirat nanti. Qala alaihi salatu wasallam, la yahillu li muslimin ayakhudha asa akhihi bi ghairi tibi nafsi minhu. Kata Rasulullah, la yahillu lil muslimin, tidak halal, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi orang muslim, ayakhudha, bahwa mengambilnya, asa akhi, tongkat saudaranya, bi ghairi tibi nafsi minhu, dengan ketiadaan enak hati daripadanya. Mengambil punya orang, minta angin orang ini kada nyaman, kada membari, kada nyaman, terpaksa dibari dah sudah. Ya, karena mungkin kita minta di hadapan orang, nanti kalau kita kada membari, dibilang pelit. Nah, terpaksa, orang ini terpaksa, itu kada halal, haram punya. Minta bang, orang ini di hadapan orang, terpaksa orang ngasih, nah
itu kada halal. Kalau minta orang kedada minta, itu bukti halal ikhlas kada ikhlasnya orang kedada. Aku minta begini ya, biar aku kan perlu, berarti kenapa? Nah, aku kasih berarti ikhlas. Tapi ketika di hadapan orang kita meminta itu terpaksa orang memberi, itu kada halal, haram hukumnya. Sekalipun ya, ini mau beri karena terpaksa. Makanya dikatakan sini la yahillu muslim ayakuda asahi bi ghairi tibi nafsi, bi ghairi tibi nafsi, dengan ketiadaan enak hati minhu daripadanya. Qala dzalika syiddatu ma haramallahu mimma lil muslimi al muslimin. Qala berkata dzalika yang demikian itu li syiddati ma, karena bersengatan sesuatu haramallah mengharamkan oleh Allah min malil muslimin, daripada harta orang muslim alal muslim atas orang muslim. Ambil aja dulu karena kalau sudah mau kada mau orang menghalalkan, udah bisa, haram hukumnya. Minta dulu 6 buah orang sudah nah mintalah aku ini, sudah diputik aja orang sudah terpaksa orang, halal lah, kada halal itu karena terpaksa. Jadi jangan kita meminta sesuatu dengan orang terpaksa, tidak ridha, tidak senang hatinya, maka tidak halal. Wa qala alaihi salatu wasallam fi sariqah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariqah, pada mencuri, la'anallahu sariqu yasriqu baydata wa yaqta'u yadahu wa yuqta'u yadahu wa yasriqul habla wa yuqta'u yadahu. Bersabda begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada masalah mencuri. Kata Rasulullah, anallahu sarqa, melaknat oleh Allah pencuri. Yasruqul bedata, cuma mencuri 1 telur, entalu ayam nyuntan talu orang, iya apalah, kaya lah mencuntan sebiji telur, dan memang ada hasilnya, makan sudah habis deh mencuri itu. Patuk tahu yadahu, kemudian dipotong tangannya. Wah, kan sudah dikisas, Allah marah, dilaknat oleh Allah. Sekalipun sudah dikisas, sudah dikisas nih, dipotong tangannya. Ya, masalah mencuri sampai nisabnya kan dipotong tangannya. Wa yasriqul habla, mencuri tali. Tali itu kalau di zaman sahabat, di zaman itu itu berharga. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar. Dia tukang bisnis, memang orang ahli bisnis, kaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi pindah dari Mekah hijrah ke Madinah, harta di Mekah ditinggal, kada dibawa. Di Madinah dijadikan persaudaraan, diangkat saudara lah, masih itu. Jadi kedada hukum waris mewaris, hukum warisan dalam Al-Quran belum turun waktu itu. Jadi seolah-olah beliau meninggal satu, yang satunya mewaris, jadi karena saudara begitu. Ditawari Sayyidina Abdurrahman oleh saudara yang diangkat tadi, saudara angkat tadi, ikam mana ke rumahku sekian, ikam ambil yang mana, pilih ambil. Biniku yang mana ikam hendak ku cerai, ikam kami. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dah tunjukkan aja mana jalan ke pasar, mana pasar, di mana jalan. Sama pasar. Itu aja ada. Orang pintar bisnis, kada mau memberatkan orang, kada mau kalau pernah orang terpaksa. Ya, padahal orang Ansar, orang Madinah ini senang ridho, senang gembira dapat saudara begitu. Setelah itu dinasah dengan ayat warisan. Waris. Dulunya masih berwaris warisan itu. Meninggal satu, satunya waris, satunya mewaris. Turun ayat warisan, tidak lagi. Tujukan mana pasar? Pergi Abdurrahman bin Auf beli kambing, bawa pulang 1 dirham, bawa, ditarik di tengah jalan. Ada ya Abdurrahman, mau jual kambing, boleh, mau beli sih, berapa? 1 dirham. Tadi beli 1 dirham, jual 1 dirham, tapi tidak pakai tali, jadi untungnya cuma tali. Kumpulkan tali, kita buangan tali. Ini kumpulkan tali, talinya dijual berapa untungnya sudah. Jadi begitu. Yang penting perputaran.
cepat. Kira kita hendak mencari untung lawas berbulan-bulan nunggu payunya, untungnya banyak ganal, tapi tidak terdiam situ. Para sahabat begitu caranya. Ya, keuntungan cuma itu aja. Berharga tali. Ya, tuh istrikul habla mencuri satu tali itu aja, patuk tahu ya dah dipotong tangannya. Ya, iya, mudah. Allah laknat mencuri kemudian dikisos, Allah laknat. Apalagi yang tidak dikisos, ngambil dengan orang taubat masuk ke dalam perut kada minta halal, ayo. Ya. Karena gawin kekanakan ya, anak-anak ya masih belum bakal belum balik gitu kan ya. Ingat bahari. Iya, ampun paman juga, ampun paman ambil. Jadi berdoa, ya Allah panjangkan umur sidin. Contoh sebetulnya berdoa, ya Allah panjangkan umur sidin. Kena ulun bulik, ulun mubadah lagi halus. Ingat ya sen. Iya, makan apa segala. Nah, bukan orang lain kan. Iya. Tapi namanya paman dia tetap aja bepadah. Alhamdulillah sampai umur dia panjang bepadah nih, ada bapak sih halal, ada halal. Ingat, kada ada apa-apa lagi. Qala alaihi salatu wasallam bil khiyanati. Bersabda alaihi salatu wasallam bil khiyanat. Khianat termasuk riba. Makanya memakan harta manusia dengan batil. Ayatul munafiq salatun. Ciri orang munafik 3 kata Rasulullah. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara dia bohong. Sudah. Pepandir itu berdusta aja gawian. Itu ciri orang munafik berdusta. Ciri orang berdusta bang ya bang. Kapa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu kapa bil mar'i kadiban, cukup orang itu sudah bisa dikatakan pembohong, berdusta. Ayu hadisa bikulli ma sami'a, bahwa dia mengatakan apa yang didengar ucapkan, dengar ucapkan, itu orang berdusta. Nah, ayo, ya itu sudah. Baik-baik berdiam gitu, kecuali mungkin ya, hikmah ambil nasihat. Orang yang menuntut ilmu bukan memang harus disampaikan, dapat ilmu disampaikan. Ini ada kisah ini sampaikan kisah. Oh aku bujur, belum tentu orang yang nyampaikan bujur. Ini berdusta, 4 juga berdusta. Datang kabar sana beritahu ini jarak di sana ini. Kemadilah situ, kada dosa, do kisah. Nah, kita yang ceritakan, oh aku jarak pulang kayak itu ini. Iya aja kada hadir, bagaimana ikan bisa ikut? Ya, jadi berbohong juga namanya. Beda ada akhlak, apabila berjanji menyalahi. Ya. Atau kita mau mengerjakan sesuatu dengan orang, ucapkan insya Allah. Jangan kadang insya Allah. Berjanji akhlak menyalahi, besok ini kada jadi, besok kada jadi, besok kada. Itu ciri orang yang munafik. Lalu teminah khana. Apabila dititipkan amanah khianat. Ya. Amanah Allah juga jangan sampai khianat. Ya. Dititipi amanah ilmu, jangan khianat dengan ilmu. Dititipi oleh Allah umur, jangan khianat dengan umur. Kita kadang khianat, kita bukan khianat dengan kita khianat dengan manusia takutan, tapi khianat dengan Allah berani kita. Khianat kata Allah nih. Kalau buat khianat dengan manusia jadi munafik, bagaimana khianat dengan Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, la iman liman la amanatalah. Kata Rasulullah, tidak ada iman orang yang tidak ada amanah baginya. Makanya Rasulullah dikatakan alamin, karena Rasulullah memang orang amanah. Itu dari awal, dari muda Rasulullah sifat amanah tidak dikenal. Kecuali Rasulullah berbicara orang semua mengatakan benar, tidak bohong. Sehingga suatu hari yaitu
ketika pergi ke Habasyah para sahabat, Abu Sufyan di sana ditanya oleh Herakla, Raja Rom. Kata Herakla, bagaimana kamu dengan itu Muhammad? Pernah ada kamu menemui dia itu pembohong atau khianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Orangnya jujur, amanah. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam ketika para sahabat pergi ke Habasyah, diikutinya, belum Islam lagi. Ditanya oleh Raja Herakla, jujur mereka, dari tidak ada pada pernah dia tuh bohong. Mereka kaum Quraisy pun tidak terpikir bahwa Rasulullah itu pembohong, kecuali setelah turun wahyu baru dianggap pembohong. Nomor 40, turun wahyu baru dianggap pembohong Rasulullah. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak ada amanah begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la dina liman la amanatalah wala salata wala zakata lah, al hadis. Sama mal hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina tidak ada agama liman la amanatalah, orang yang tidak ada amanah itu tidak ada agama. Kenapa jadi begitu? Karena dia lupa dengan Allah. Agama itu orang yang beriman dengan Allah. Kalau yang kada ada amanah itu berarti kada percaya dengan Allah. Karena ditanya di akhirat, di hadapan Allah bertanggung jawab. Makanya dibarakan kada ada agamanya, orang kada ada amanah itu. Amanah dengan manusia, amanah dengan Allah. Wala sholata wala zakata lah, tidak ada sholat, tidak ada zakat. Nah, ini mananya? Ya Allah, alam tidak diterima. Wala alaihi salatu wassalam, salasun muta'alliqatun bil arsy. Ada 3 macam yang bergantungan di aras. Apa itu? Ar-rahimu taqulu Allahumma inni bika fala aqta'u. Wal amanatu la taqulu Allahumma inni bika la akhana la ukhana. Wan ni'matu taqulu Allahumma inni bika la uqfaru. Yang 3 bergantung dalam dengan Allah. Ar-Rahimu, yang pertama Rahim, keluarga, silaturahmi. Taqulu mengatakan, ya Allah, ya Allah, ini bika, bahwasanya aku dengan engkau, fala uqta'u, mau lu jangan dipotong, jangan diputus. Kalau diputus Allah putuskan ya. Wal amanatu, dan amanah, taqulu mengatakan amanah, Allahumma ya Allah, ini bika fala ukhanu, ya Allah, oleh ini dengan engkau maka tidak dikhianati. Ya, bila khianat tidak ada amanah. Wa ni'matu, yang ketiga ni'mat, taqulu Allahumma inni bika ala uqfaru. Kata nikmat, ya Allah, ini bahwasanya Allah bika dengan engkau la fala uqfaru, maka tidak dikufurkan. Kalau kufur, inna adzabil syadid, adab Allah. Wa ma iktita'u amwal muslimin bil aimanil fajirati wa syahadati zuri fadzalika minal kabair. Adapun memutuskan harta orang muslim dengan sumpah palsu dan saksi palsu, bersumpah berani, pokoknya yang penting mendapatkan harta, terserahlah. Bersumpah-sumpah cari saksi itu ini, cari pengacara, cari itu ini supaya harta itu milik dia, dapat. Atau orang muslim dengan sumpah palsu, saksi palsu, cari, fadzalika minal kabair, yang demikian itu daripada dosa besar. Wa bihi min wa'id syadidil haili ma la yakhfa. Padanya tuh sumpah palsu, saksi palsu untuk mendapatkan dosa tadi, dapat dosa besar itu, ini minal wa'idi, daripada janji jahat Allah, siksaan asyadidi yang bersengatan, al-haili ma la yakhfa, huruf hara, sesuatu yang syadidi yang menimpa, ma la yakhfa, sesuatu yang tidak samar.
Qala alaihi salatu wassalam, man iqtata'a mal akhi muslimin biyaminin fajirin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa memutuskan harta saudaranya muslim, mengambil hartanya saudaranya muslim dengan sumpah palsu, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Siapkan aja. Iya. Seapa gerang dapatnya? Seberapa dapatnya mengambil? Diriwayatkan Habib Umar, ada orang ngaku tanah-tanah Habib Umar, surat-surat dengan beliau, dengan anak beliau Habib Salim, ngaku ini tanah ini gitu. Kata Habib Umar, kasihkan sana. Ya. Seberapa sih yang didapat di dunia, tapi di akhirat kenapa? Padahal yang benar Habib Umar benar, surat ada dengan beliau. Ya. Bolehlah kita pertahankan. Nah, ya, tapi beliau tidak mau. Orang yang mengaku itu supaya ini tidak ada bukti, nah itu yang di sini yang dimaksud tadi itu. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Udah ada tempat orang, kita ngaku ini punyaku ini, ada percuma. Ya. Qala alaihi salatu wasallam, man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqihi laqiyallahu alaihi wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah atas harta seseorang muslim, bersumpahnya dapat bighairi haqqi, bukan haknya. Kalau haknya mah enggak apa-apa haknya. Laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, dia menemui akan Allah, pas mati bertemu Allah, wa huwa, dan Allah itu alaihi, atasnya, ghadban, marah Allah temunya. Apa ini sih? Apalagi diperhatikan, apalagi dipandang oleh Allah. Allah aja malas, marah dengannya, dia mau mandang berbicara kada. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masdaquhu min kitabillahi ta'ala." Kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenarannya, buktinya, min kitabillah, daripada kitab Allah Ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, ila akhir ayat. Innal ladzi, bahwasanya orang-orang yang yashtaruna, menukarkan mereka, bi ahdillah, dengan janji Allah di surga, pahala, itu janji Allah, wa aymanihim, dan sumpah mereka tuh tsamanan qalila, harga yang sedikit, dunia harga sedikit. Yastaru bi samanan qalila, seberapa banyak dunia itu tetap dianggap sedikit. Seduniaan bumi dikasih dia sendiri, ya tetap sedikit. Di dalamnya ada tambang ini, tambang itu, harta kan, tambang emas, tambang perak, tambang batu bara, semuanya miliknya. Dosa misalnya satu Kalimantan milikinya seorangan, kaya, sedikit juga. Sesuatu yang diambil dari sedikit, apalagi tambahnya ini sedikit, diambil dari sedikit, ya tetap lebih sedikit lagi. Biar semuanya ya tetap sedikit. Misalnya, contohkan, ini karung ganal, ya, dengan karung halus. Karung ganal tuh yang sepikul tuh 100 kilo isinya beras, tapi 3/4 itu kan hampir full tuh. Dengan karung 5 kilo tapi full, banyak mana isinya? Ini sekarungan cuma yang 5 kilo, yang ini setengah cuma yang 100 kilo karungnya. Yang mana yang banyak? Wih, banyak, aku pun penuh. Ikam 5 kilo biar penuh, tapi 5 kilo ya tetap aja 5 kilo biar penuh. Aku biar aja setengah karung, cuma pang 50 kilo. Gitu. Dunia Allah sendiri mengatakan samanan qalila, itu sedikit. Jika ambil seberapa aja tetap sedikit. Kalau di akhirat ajrun azim, pahala yang besar. Kalau yang ganal itu jarak Allah mengatakan ganal, ya ganal. Iya, kalau kita orang yang pakir dia mengatakan banyak, ya tetap bagi. Rumahnya banyaknya ikam duit lah ya. Berapa? 100.000. 100.000. Karena yang mengatakannya orang pakir. Banyak lagi kan bisi duit lah. 100.000 banyak bisi. Ya orang kaya naik ke warungin nggak cukup. Kan begitu. Orang kaya mengatakan itu sedikit, sekalipun orang fakir mengatakan itu banyak. Kita ini orang fakir
manusia itu fakir. Biar mengatakan banyaknya CD miliaran duit ini, ya Allah sedikit. Ya, banyak apa? 2 rakaat aja salat rakaatin fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih afdal daripada, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, banyak mana? Yo. Cuma kita kada beriman, kada percaya dengan janji Allah. Makanya kita koler. Coba aja orang yang subuh aja orang di masjid. Ayo siapa sembahyang subuh di masjid dapat duit 100.000. Oh, rame tuh. Berapa 100.000? Banyaknya diberi. Tapi Allah memberi, ayo 2 rakaat ku beri seduniaan. Tetap aja kulir gitu. Datang ibu hendak komat kan datang ke sembahyang sunat subuh. Kalau di rumah juga jangan ditinggal sholat sunat subuh. Sembahyang di rumah misalnya, di rumah kok beli subuh tuh 2 rakaat digawi. Tapi pahalanya ganal. Ya. Lakukan hati duna ta'dilu indallah janaha ba'udatin masakal kafir syurbatil ma. Seandainya dunia itu ada nilainya seberat di sisi Allah seberat sayap nyamuk, 1 sayap nyamuk aja, masakal kafir syurbatil ma, tidak Allah kasih minum itu orang kafir seteguk air, kada bakal diberi. Tapi kada ada harganya, apain? Bahkan Allah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia aja deh asal kejahatan. Jika mencintai dunia tuh, cintai apalagi milik. Cintanya aja sudah. Ikam kada bisi cuma cinta aja sudah awal daripada berbuat kejahatan. Itu dunia. Sudah sedikit, dianggap sedikit, bila kamu cinta, kamu berbuat jahatnya sudah. Allah mengatakan itu. Cuma itu kita bersumpah kita ambil. Harganya berapa gram? Bila semua dikata. Ila akhir ayat. Qala alaihi salatu wasallam al-kabairu, bermula dosa besar itu al-isyraku billah, syirik dengan Allah. Wa qul walidain, nomor 2 habis syirik dengan Allah, durhaka kedua orang tua. Karena di Al-Qur'an itu digandengnya. Washkuruli wa liwalidayk. Bersyukur dengan aku kata Allah, dengan kemudian dengan kedua orang tua kamu. Biar kita bersyukur dengan Allah, terima kasih nikmat, tapi orang tua kada kita syukuri, kada termasuk orang yang bersyukur dengan Allah. Ya. Ini kan kedua, wal yamil ghamus kata Allah, sumpah palsu. Wal hafidz al-mundir, berkata al-hafidz al-mundiri rahimahullahu taala, summiyat al-yamin al-ghamus ghamusan li'anha tagmusu sahibu fil ismi fid dunya. Sumpah yang asalnya menyalamkan, ya, gamus itu ke dalam banyu itu yang namanya. Kenapa dikatakan gamus? Tagmusu sahibaha, pemiliknya itu sumpah itu pilih ismi pada dosa, ya, di dunia, di dalam dunia. Tagbusuhu binari, menyelamatkan akan itu pemiliknya itu sumpah binari dalam neraka bil akhirat. Di dunia dosa, di akhirat neraka. Entah. Wal yaminul gamus ya allati yaqtadi'u bihal insanu syai'an min mali akhil muslimi. Memutuskan ya dengan itu sumpah al insan oleh manusia syai'an sedikit min mali akhil muslim, daripada harta saudara yang muslim sedikit, kada semuanya juga. Iya. Wa in kana dzalika syai'an yasiran, sekalipun bahwasanya yang demikian itu sesuatu yang yasir, sedikit saja. Apa tadi itu ya? Tali intalu sebiji itu tadi telur. Ada qala alaihi salatu wasallam, yang bersabda alaihi salatu wasallam, lau qadiban min arakin, sekalipun 1 batang daripada arak. Mana tahu arak? Ya arak, kayu arak. Manggil ada tetamu, itu punku. Mana nih punku? Demi Allah ini punku. Nah, mambil pun orang ini aja nah. Qadiban min arakin, qadib 1 tangkir 1, ini batang daripada arak. Ini arak, kayu arak. Bukan arak bahasa kita, arak minuman keras. Itu khamar namanya. Ini arakun, kayu arak. Ya, kayu siwak ya kita. Itu aja bersumpah, ini punku, ayo ambil hak, bakas muntungku, ambil situ.
sudah bakas mutung orang pula bersumpah mengambil yang itu harganya berapa. Wa ma iktita'u min amwalin nasi bi syahadati zur. Adapun memutuskan dengan daripada harta manusia bi syahadati zur dengan saksi palsu. Iya nih aku saksinya ini pun orang. Iya ngambil punya orang. Fa ayya syahada bihi bahwa mengucap bersaksi ya bihi dengannya lahu gairahu akan ya yang lainnya bisa hadatin batilatin dengan saksi palsu wa huwa ya'lamu dan dia tahu dari kalimat yuriduhu menghendaki apa ya samu masyhudu lahu syahidu maka ya samu berdosa al masyhudu yang disaksikan baginya wa syahidun dan saksinya berdosa kedua-duanya. Jadi di dalam bahasa Arab itu di dalam hukum fikih ada 3, ada yang namanya ikrar, ada namanya dakwah, ada namanya syahid. 3. Bahasa Indonesianya sama, mengaku. Ikrar mengaku, dakwah mengaku, syahadah mengaku. Pengakuan. Semua pengakuan. Cuma bedanya ikrar mengakui hak orang lain ada pada diri dia. Itu ikrar namanya. Aku ada hutang dengan si fulan. Nah, itu ikrar. Pengakuan. Hak orang lain ada di dalam dirinya. Itu ikrar. Kalau ikrar dengan Allah boleh rujuk dari ucapannya, artinya ditarik lagi ucapan. Tapi kalau ikrar dengan manusia tidak boleh. Wajib itu ikrar. Aku ada hutang dengan si fulan. Berapa? Anda dustai aja, Anda bisa. Ikem ada hutang berapa? Kada tahan dulu dikurung sampai menentukan 100 rupiah bayari tak keluar penjara. Ikrar. Jadi sesuatu yang tidak boleh itu dibikin main-main. 1. Talak. Talak itu mentalak bini kada boleh main-main. Iya. Kada bisa. Aku mau mainan aja jatuh talak. Jadi, yang kedua akad. Kau kawinkan dengan aku terima. Kalau aku mau main aja, sudah ini saksi banyak. Jadi udah. Iya. Ada orang guru bisi anak bebinian. Jadi santrinya ke masalah akad. Pintar juga si santri nih. Pancingnya gurunya, guru contohkan bang ada paham dulu nih contohkan kasih aja kada contoh ke depan ini sini ku contohkan nih akad nikah aku nikahkan ikam dengan anakku si bulan dengan sekian tunai ulun terima ini sah jangan lain kekawalan sah aku mau main aja bisa guru ini saksi banyak nih ayo laksana winakan si anak ketiwas itu dah sakit aku nikahkan dengan ini ku terima sah jangan kawal lagi. Jadi sudah, iya. Aku main-mainan aja tuh. Iya. Lain anak orang dinikahkan, kada tahu. Film tuh anak orang dinikahkan. Hanya bapaknya seorang bisa jadi. Yang ketiga ikrar. Tidak bisa dibikin main-main, kecuali ikrar dengan Allah. Itu ikrar pengakuan hak orang lain ada pada dirinya itu ikrar. Yang kedua syahadah, dakwah. Mengaku itu pengakuan haknya ada pada orang lain itu punku. Nah itu dakwah mengakui itu dakwah harus ada bukti itu di saksi ada bukti. Yang ketiga syahadah pengakuan hak orang lain ada pada orang lain. Jadi saksi itu namanya pengakuan itu kesimpulan itu aku saksinya. Nah mengakui bahwa hak si fulan ada dengan si fulan. Kalau bahasa Indonesia semua ngaku. Cuma itu tadi yang mana dakwah, mana ikrar, mana syahadah. Beda ya. Ini sini saksi. Jadi saksi palsu. Ya. Dicari saksi. Kan aneh. Pernah terjadi di Kementerian Agama. Iya. Ini aneh-aneh juga anak menikah, anak kawin. Ubinan lakian
dinikahkan, bawa ke kantor agama, daftar sudah, datang nikah, lakian bebini, nah dinikahkan. Mana walinya, mana jarano ini walinya, ada walinya, saksinya mana? Saksinya ada, dibawakan nih bobonel-bonel, nah, saksinya bertato bobonel. Iya, cuma apa aja kalau masalah nang tato ada di YouTube, ini masuk juga nih di YouTube, masuk di medsos. Ya, mana kan orang bertato itu bukan ciri orang kriminal. Kriminal tuh individunya, benar. Kriminal dengan Allah melarang, Rasulullah melarang. Kriminalnya dengan Allah, kriminal dengan Rasulullah. Itu makanya sadar kalau orang yang taubat, kalau bisa dihapus harus dihapus. Iya. Kalau terselain agamanya terserahlah, kada jadi masalah. Nah, jangan salahkan orang juga, jangan disalahkan orang, karena itulah sudah karena sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Karena dilarang oleh syariat. Mana syariatnya, mana yang membenarkan? Datanglah jadi saksi, bisalah jadi saksi begitu, harus tobat dulu daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Taubat, kecuali kada bisa lagi nih dibuangi, ya sudah, kalau kada bisa dibuangi, yang penting taubat. Kada ada masalah itu. Kalau membanggakan sesuatu, bangga sesuatu yang dilarang, itu hukumnya murtad, ya kan itu. Membanggakan maksiat itu hukum murtad. Sudah tahu itu dilarang, membantah, membanggakan lagi, kalau dia memang orang muslim, hukum murtad. Datanglah tadi bertato, untung si penghulunya kada jauh kau ini siapa ini saksi, dilihatin model preman, ikam apa agama, naudzubillah, non muslim, marah tuh penghulu, diusir seberatan kada jadi nikah. Marah sidinnya berkisah, apa aja sidin, ini kiranya main-main gak akad nikah ini, bujuran nih, kemudian seberang sini marah sih dia. Nah, asal cari saksi aja, dikirain saksi itu semua kan ya, apa bebas saja kan ya. Saksi itu pun harus adil. Adil itu ada dua macam di dalam hukum syariat. Ada yang nama adil riwayah, ada adil syahadah. Ya, adil riwayah, ada adil syahadah. Kalau adil syahadah pasti adil riwayah. Kalau adil riwayah belum tentu adil syahadah. Adil riwayah itu adil dalam merawikan hadis sehingga hadisnya jadi sahih. Ya, hadis sahih atau hadis hasan. Kalau kada adil, hadisnya dhaif. Itu namanya adil. Syarat hadis itu sahih, sikah. Sikahnya adil. Ya, adil dia. Sikah di dalam membawakan hadis itu syaratnya adil. Ini namanya adil riwayah. Adil syahadah, dia boleh jadi saksi kalau dia adil. Ya, sifat adil. Adil yang nama adil itu meninggalkan dosa besar atau mau istimrar al-sagair, tarkul kabair atau tarku israr al-sagair, istimrar al-sagair, meninggalkan dosa besar atau meninggalkan terus menerus mengerjakan dosa kecil, itu baru adil. Ya, beberapa ulama pun syaratan adil tuh, ada yang bertobat setahun baru dipakai penyaksiannya, ada yang enggak, yang penting istighfar dengan itu selesai boleh. Makanya di dalam adab itu seperti perkataan Imam Nawawi, orang akad nikah diistighfarkan dulu wali dengan saksinya, istighfar, setelah itu baru dia jadi wali atau jadi saksi. Adil syahadah, adil jadi saksi. Ya tadi, tiap-tiap adil syahadah pasti adil riwayah. Belum tentu adil riwayah itu adil syahadah. Kenapa jadi begitu? Adil riwayah ini agak bebas, agak luas syaratnya. Jadi boleh saja perempuan
seperti Siti Aisyah meriwayatkan hadis adil, hadisnya sahih. Boleh yang merawikannya anak kecil seperti Abdullah bin Umar merawikan hadis, mengambil hadis, perawi hadis waktu kecil, menyampaikan hadisnya sahih. Boleh yang merawikan hadis orangnya buta, iya, seperti Abdullah bin Umi Maktum merawikan hadis, hadisnya sahih. Tapi kalau saksi, syaratnya adil itu laki-laki, tidak boleh perempuan jadi saksi nikah, tidak boleh. Mana saksi ini berdua, oh laki-laki satu, perempuan harus dua diganti jadi 4 saksi perempuan, tidak bisa, tidak sah. Ya, kecuali saksi melahirkan. Ya, saksi melahirkan. Karena kan perempuan yang hadir waktu melahirkan, oh ini anakku, aku saksinya, ini anakku, ini yang dia melahirkan. Nah itu kalau laki-laki tidak ada hadir waktu melahirkan. Nah, bidannya itu kan bidannya melahirkan, oh akunya yang jadi saksi, boleh. Ya. Saksi orang yang berzina 4 orang laki-laki, tidak bisa diganti. Kalau yang perempuan tidak bisa dipakai jadi saksi. Saksi itu kalau anak kecil, akad nikah misalnya, yang jadi saksinya kekanakan, mana bisa. Tapi kalau adil riwayah, boleh saja anak kecil yang merawikan hadis. Itu makanya tiap-tiap adil syahadah pasti adil riwayah. Belum tentu adil riwayah itu menjadi adil syahadah. Makanya saksi ini harus dipelihara. Iya. Dan dia harus muru'ah saksi. Makanya ada diistilahkan aklu bisuki haramun, ya, makan di pasar haram katanya, makan di pasar haram hukumnya. Itu ada ilatnya. Kalau makan di pasar itu hukumnya dalam ilmu tasawuf kan makruh saja. Kenapa? Makanan yang di pasar itu dilihat oleh orang-orang fakir miskin, pengemis itu melihat dia ingin. Nah, karena dia tidak bisa membeli, dia kepengen. Kita makan di situ, makruh hukumnya bagi mata dia. Tapi kalau orang memang kurang pasar mau kada mau itu kan dia tinggal di situ. Tapi ada istilah aklu bisuki haram, makan di pasar itu haram. Itu apa sebabnya? Dia saksi, satu-satunya saksi, ya. Karena kalau hilang muru'ah, gagal dia jadi saksi. Ketika dia makan di pasar, muru'ahnya jatuh, memang di situ orang jarang makan, dianggap makan di pasar itu jelek lah. Itu muru'ah, tidak boleh jadi saksi. Itu kalau di tempat-tempatnya pada adat kebiasaan orang setempat tidak ada makan di pasar. Tapi kalau muru'ahnya makan di pasar itu tidak menyangkut muru'ah, ya nggak apa-apa sih. Misalnya di Banjarmasin, di kandangan lah, itu kandangan. Mau orang biasa, orang alim kalau pagi-pagi makan di warung, ya, mau warung semua, tidak ada yang makan di rumah. Rombongan mulai kai sampai cucu tuh duduk di pinggir jalan di tenda tuh makan. Jadi tidak ada istilah ini orang alim kok makan di pinggir jalan, makan, tidak ada, itu sudah pada umumnya begitu. Jadi tidak menjadikan muru'ah kalau satu tempat begitu. Kalau tidak ada tempat gitu orang dudukan pagi-pagi, dudukan pinggir jalan makanan, kurang bagus, jadi jatuh muru'ah. Apalagi di tempat-tempat yang memang orang yang berpelihara, itu tadi masalah itu syahadah, saksi. Fayakunu syahidu ala misli dzalika, maka jadilah saksi atas yang demikian, seperti demikian itu memang bahak orang yang menjual akhiratahu akan akhiratnya bidunya dengan dunia yang lain, akhirat dijual. Wa syahadatu zuri min akbari kabair, saksi palsu itu daripada paling besar dosa besar. Kama fil hadis sahih, seperti di dalam hadis sahih. Allah alaihi salatu wasallam bersabda alaihi salatu wasallam,
adalah syahadatu zur, isyraku billah, menyamai orang saksi palsu itu dengan syirik dengan Allah, seimbang dosanya. Ayo, disamakan. Qalaha salah satu marrah. Qalaha berkata Rasulullah salah satu marrah, 3 kali. Ya. Qala alaihi salatu wasalam la tazulu qadama syahidiz zur hatta yujibullahu lahu an-nara. La tazulu qadama syahidiz zur, senantiasa 2 kakinya tuh tergelincir. Tazulu, tergelincir 2 kaki syahidiz zur, saksi palsu itu, hatta aujabu yujibu, wajaba yajibu kan, aujaba mewajibkan Allah, lahu baginya an-nara, akan api neraka, wajib kata Allah. Nah ya, orang jadi saksi palsu. Wa min akli amulin nasi bil batil, wallahu a'lam bishawab.